Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 26 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah damai sejahtera bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tidak fanatik. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Kepada Saudara Flandi, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 26 Mei 2026, adalah fanatisme dan berbicara dalam bahasa roh. Ayat Alkitab, karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 32 dan 33. Suatu roh fanatisme telah menguasai sekelompok kecil orang yang memelihara Sabat. Mereka hanya sedikit menengguk dari sumber kebenaran dan tidak mengenal roh dari pekabaran malaikat ketiga. Tidak ada yang dapat dilakukan bagi golongan ini sampai pandangan fanatik mereka diperbaiki. Sebagian dari orang-orang ini memiliki kegiatan yang mereka sebut karunia dan mengatakan bahwa Tuhan telah menempatkan mereka di dalam gereja. Mereka memiliki ocehan tak berarti yang mereka sebut bahasa roh, yang tidak dikenal, yang tidak hanya tidak dikenal oleh manusia, tetapi juga oleh Tuhan dan seluruh surga. Karunia semacam itu dibuat oleh pria dan wanita, dibantu oleh penipu besar. Fanatisme, kegembiraan palsu, berbicara bahasa roh yang palsu, dan kegiatan gaduh telah dianggap sebagai karunia yang Tuhan tempatkan di dalam gereja. Ada yang tertipu di sini. Buah dari semua ini tidaklah baik. Ada banyak roh gelisah yang tidak mau tunduk pada disiplin, sistem, dan ketertiban. Mereka berpikir bahwa kebebasan mereka akan dibatasi bila mereka menyingkirkan penilaian mereka sendiri dan tunduk pada penilaian orang-orang yang berpengalaman. Pekerjaan Allah tidak akan maju kecuali ada kerelaan untuk tunduk pada ketertiban dan mengusir roh fanatisme yang sembrono dan tidak tertib dari pertemuan mereka. Kesan dan perasaan bukanlah bukti yang pasti bahwa seseorang dipimpin oleh Tuhan. Setan, bila tidak disadari, akan memberikan perasaan dan kesan. Ini bukanlah penuntun yang aman. Semua orang harus benar-benar mengenal bukti iman kita. Dan studi besar haruslah bagaimana mereka dapat menghiasi pengakuan mereka dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Roh yang main-main, suka bercanda dan sembrono harus ditegur. Tidak ada bukti kasih karunia Allah di hati bila seseorang berbicara dan berdoa dengan fasih di dalam pertemuan, lalu menyerah pada cara berbicara dan bertindak yang kasar dan ceroboh ketika di luar pertemuan. Kebenaran Allah tidak akan pernah merendahkan, tetapi akan meninggikan penerimanya, memperhalus seleranya, menguruskan penilaiannya, dan menyempurnakannya untuk persekutuan dengan malaikat yang murni dan kudus di dalam kerajaan Allah. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang fanatisme, Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 348 paragraf 1. Di setiap zaman, setan telah berusaha untuk merusak upaya para hamba Allah
dengan menanamkan roh fanatisme ke dalam jemaat. Demikianlah yang terjadi pada zaman Paulus, dan demikian pula yang terjadi pada abad-abad berikutnya selama masa reformasi. Bahkan masih terjadi sampai sekarang di antara umat-umat Allah yang mengaku memelihara hari Sabat. Berikut contoh fanatisme yang Roh Nubuat sampaikan dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 73, paragraf 1. Saat saya kembali ke Portland, ada bukti-bukti dampak buruk fanatisme. Beberapa orang tampaknya berpikir bahwa agama terdiri dari kegembiraan dan kebisingan yang besar. Mereka akan berbicara dengan cara yang akan membuat orang-orang yang tidak percaya merasa jengkel dan memiliki pengaruh untuk membangkitkan kebencian terhadap diri mereka sendiri dan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Kemudian, mereka akan bersuka cita karena menderita penganiayaan. Orang-orang yang tidak percaya tidak melihat konsistensi dalam tindakan seperti itu. Saudara-saudara di beberapa tempat dilarang berkumpul untuk pertemuan. Orang yang tidak bersalah menderita bersama orang yang bersalah. Inilah kondisi umat Advent dalam menyampaikan kebenaran, seperti kebenaran hari Sabat, membuat orang jengkel. Tidak heran di beberapa tempat terjadi aniaya. Hal itu bukan karena kebenarannya, tetapi karena cara menyampaikannya, yaitu dalam roh fanatisme. Akhirnya mereka yang tidak percaya tidak diyakinkan, sebab aniaya datang karena kesalahan diri sendiri. Oleh sebab itu, Roh Nubuat lanjutkan dalam halaman 73 paragraf 2. Sebagian besar waktu saya merasa sedih dan berat hati, Nyonya White berkata. Rasanya begitu kejam bahwa tujuan Kristus dirusak oleh tindakan orang-orang yang tidak bijaksana ini. Mereka tidak hanya menghancurkan jiwa mereka sendiri, tetapi juga menodai tujuan itu dengan stigma yang tidak mudah dihilangkan. Dan setan senang melihat hal itu terjadi. Ia merasa senang melihat kebenaran diperlakukan oleh orang-orang yang tidak kudus. Kebenaran itu dicampur dengan kesalahan, dan kemudian semuanya diinjak-injak hingga hancur. Ia memandang dengan kemenangan pada keadaan anak-anak Allah yang kacau dan tercerai-berai. Sebab memang roh fanatisme berasal dari setan. Dan Nyonya White sudah amarkan mereka. Dikatakan, aku dengan setia menyampaikan peringatan-peringatan yang diberikan Tuhan kepadaku. Tetapi tampaknya peringatan-peringatan itu hanya berpengaruh sedikit, kecuali membuat orang-orang yang berpandangan ekstrim itu iri kepadaku. Jadi, orang-orang yang punya roh fanatik tersebut tidak mau menerima nasihat dari Nyonya White dan malah iri kepada Nyonya White. Roh yang serupa masih ada sampai sekarang. Mereka yang fanatik umumnya tidak dapat diberi nasihat dan malah menjauh dari orang yang memberi nasihat. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 154 paragraf 4. Ada banyak roh gelisah yang tidak mau tunduk pada disiplin, sistem, dan ketertiban. Mereka berpikir bahwa kebebasan mereka akan dibatasi bila mereka menyingkirkan penilaian mereka sendiri dan tunduk pada penilaian orang-orang yang berpengalaman. Pekerjaan Allah tidak akan maju kecuali ada kerelaan untuk tunduk pada ketertiban dan mengusir roh fanatisme yang sembrono dan tidak tertib dari pertemuan mereka. Kesan dan perasaan bukanlah bukti yang pasti bahwa seseorang dipimpin oleh Tuhan. Setan, bila tidak disadari, akan memberikan perasaan dan kesan. Ini bukanlah penuntun yang aman. Semua orang harus benar-benar mengenal bukti iman kita, dan studi besar haruslah bagaimana mereka dapat menghiasi pengakuan mereka dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Orang yang fanatik umumnya sulit diberi masukan, tidak mau tunduk kepada pedoman agar tertib, sebab dia menganggap dirinya yang benar. Suatu pergerakan akan sulit maju jika ada orang-orang yang fanatik, yang memaksakan kehendaknya, serta tidak mau terima nasihat. Umumnya, fanatisme berasal dari perasaan dan kesan. Tapi itu bukan jaminan, sebab setan juga bisa buat perasaan dan kesan. Karenanya Paulus menasihatkan kepada kita dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebab perasaan kita bukanlah penuntun yang aman. Perasaan kita adalah perasaan daging. Kita perlu perasaan Yesus, dan itulah perasaan roh. Sebab perasaan Yesuslah penuntun yang aman.
Berikut beberapa jenis kefanatikan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Pertama, ajaran untuk berhenti bekerja. Para fanatik menyatakan bahwa karena kedatangan Kristus sudah dekat, melakukan pekerjaan duniawi adalah dosa. Karenanya umat-umat dihimbau untuk berhenti bekerja. Kedua, reformasi kesehatan yang terlalu kaku. Memanfaatkan pekabaran kesehatan dan vegetarian sebagai senjata, termasuk memaksakan diet yang sangat ketat dan berbahaya kepada orang lain. Memperlakukan makanan tertentu sebagai ujian keselamatan, atau menilai kerohanian anggota hanya berdasarkan apa yang mereka makan. Ketiga, penetapan waktu. Menetapkan tanggal yang tepat untuk kedatangan Kristus yang kedua, berakhirnya hari pendamaian, atau pemberlakuan undang-undang hari Minggu yang secara langsung bertentangan dengan ajaran Advent mula-mula. Keempat, pola pikir sempalan, mendorong anggota untuk berhenti membayar perpuluhan. Kelima, merayakan hari raya orang Yahudi, mendorong agar melakukan kembali hukum-hukum upacara perjanjian lama, yaitu hari raya Yahudi kuno, yang oleh Alkitab dinyatakan sebagai hukum bayangan dan sudah digenapi di kayu salib. Keenam, Sabat lunar dan lunisolar, menyatakan bahwa hari Sabat bukanlah hari Sabtu, tetapi bisa Selasa atau Rabu atau Kamis, tergantung kepada posisi bulan. Ketujuh, country living atau hidup di desa, menyatakan bahwa yang belum tinggal di desa tidak selamat. Kedelapan, menolak obat-obatan dan vaksin. Mereka menganjurkan pengobatan penyakit terminal hanya dengan arang dan herbal, dan menjelek-jelekan anggota gereja atau pendeta yang mengkonsumsi obat-obatan atau menerima vaksin, menyebut mereka sebagai agen binatang. Dan kesembilan, nama-nama kudus, memaksakan umat-umat untuk tidak menyebut kata Allah dan Yesus, lalu menggantinya dengan nama-nama Ibrani seperti Elohim dan Yesua. Inilah bentuk fanatisme di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini ingatkan kita semua dalam Maranatha halaman 154 paragraf 5. Kebenaran Allah tidak akan pernah merendahkan, tetapi akan meninggikan penerimanya, memperhalus seleranya, menguduskan penilaiannya, dan menyempurnakannya untuk persekutuan dengan malaikat yang murni dan kudus dalam kerajaan Allah. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar tidak menjadi fanatik, dan mengizinkan Yesus yang adalah kebenaran untuk menguduskan kita. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan yang dibuat oleh fanatisme, tetapi Allah menghendaki damai sejahtera, yaitu di dalam Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Ada kecenderungan fanatisme di dalam jemaat, dan itu akan merusak pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghendaki fanatisme karena itu mengacaukan. Tapi Tuhan menghendaki damai sejahtera, dan itu hanya dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami memiliki damai sejahtera Kristus. Dan itulah yang memampukan kami untuk menjadi saksi yang penuh kuasa, tanpa menjadi fanatik. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.